15 tips atur uang di bulan puasa biar gaji awet sampai Lebaran. Sebelumnya, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Kebiasaan banyak orang di bulan puasa itu unik. Jam makan berkurang, tapi pengeluaran justru naik pelan-pelan tanpa permisi. Pagi niat hemat, sore cuma mau beli es, pulangnya bawa satu kantong penuh, dan struknya bikin mikir ulang tujuan hidup. Dompet ikut puasa, tapi godaan jajan justru rajin datang tiap sore. Apalagi sekarang pilihan takjil makin kreatif, dan timeline media sosial penuh pameran makanan. Masalahnya bukan di gaji yang kurang, tapi di bocor halus yang sering dianggap wajar karena momennya bulan puasa. Takjil dianggap kecil, belanja dadakan dianggap kasihan anak, promo dianggap rezeki. Padahal kalau dikumpulin, hasilnya cukup buat 1 minggu belanja. Ini fenomena yang lagi sering kejadian, terutama di keluarga muda, ibu rumah tangga, yang pengen puasa tenang tapi keuangan malah bikin deg-degan. Makanya pembahasan ini penting banget, bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nyadarin kalau anti boros di bulan puasa itu soal bertahan hidup sampai Lebaran tanpa drama. Biar puasa tetap khusyuk, buka puasa tetap nikmat, dan setelah Lebaran tidak cuma tinggal kenangan sama bungkus takjil. Yang paling pertama banget niatkan dari awal bahwa bulan puasa bukan bulan balas dendam belanja. Ini kelihatannya klise tapi nyata banget. Karena banyak dari kita yang secara tidak sadar mikir setahun nahan pengen jajan, sekarang waktunya dibalas. Padahal dompet tidak ikut paham konsep sabar. Begitu niatnya sudah melenceng, biasanya setiap lihat makanan langsung berasa lapar 2 kali. Lapar perut dan lapar hati. Ujung-ujungnya uang belanja bocor halus tapi konsisten seperti bocor atap kena hujan semalam suntuk. Yang kedua, pisahkan uang belanja harian dengan uang jajan puasa. Karena kalau dicampur itu rasanya seperti ngasih kartu kredit ke diri sendiri tanpa limit. Awalnya bilang cuman beli dikit, tapi kok tiap sore plastiknya makin banyak. Dengan dipisah, kita jadi sadar, ini jatah makan rumah, dan ini jatah jajan. Jadi kalau jajan sudah habis, ya sudah ikhlas, minum air putih sambil mikir pahala. Yang ketiga, bikin batas jajan takjil, bukan dilarang total karena hidup sudah cukup keras. Jangan ditambah larangan berlebihan, tapi dibatasi supaya otak tidak kalap. Misalnya niat beli satu jenis minuman, tapi pulangnya jangan sekalian beli gorengan satu keluarga besar. Karena sering kejadian, beli gorengan banyak niatnya buat buka, malah dingin sebelum azan. Karena keburu dicicip satu-satu. Yang nomor 4 adalah, biasakan masak lebih banyak di rumah dengan menu sederhana. Tidak harus ribet dan tidak harus instagramable, karena nasi hangat, telur dadar sambal itu sering lebih bikin bahagia daripada makanan mahal. Apalagi kalau dihitung-hitung, harga 1 porsi di luar bisa jadi 3 porsi di rumah. Dompet senyum suami kenyang, anak-anak aman. Yang kelima, hindari lapar mata. Karena ini penyakit paling sering kambuh di bulan puasa. Lihat orang posting es segar, langsung tenggorokan kering. Padahal di rumah ada air dingin. Lihat orang pamer makanan, langsung pengen, padahal belum tentu dimakan. Ingat tidak, semua yang lewat di layar harus lewat ke perut. Yang keenam, catat pengeluaran walaupun cuma di kertas bekas atau notes handphone. Bukan buat stres tapi buat sadar. Karena seringkali kita merasa uang habis tanpa sebab, padahal sebabnya jelas cuman kita pura-pura lupa. Dengan dicatat kita bisa ketawa sendiri kok, jajan seminggu bisa setara belanja beras sebulan. Yang nomor 7 adalah, jangan belanja saat emosi, saat capek, atau saat lapar, karena kombinasi ini bikin keputusan finansial jadi drama. Contohnya habis marah langsung check out barang yang tidak perlu dengan alasan self-healing. Padahal
Yang perlu sebenarnya tidur dan air putih, bukan belanja. Yang kedelapan, bikin menu mingguan supaya belanja lebih terarah dan tidak muter-muter rak sambil mikir mau masak apa. Karena belanja tanpa rencana itu seperti masuk minimarket, cuma mau beli satu barang, tapi keluar bawa satu tas penuh. Dengan menu kita belanja sesuai kebutuhan, bukan sesuai bisikan rak diskon. Yang kesembilan, kurangi buka aplikasi belanja online terutama sore menjelang buka, karena algoritma itu tahu kita lagi lemah. Diskon terlihat lebih cantik saat perut kosong. Padahal barangnya belum tentu dipakai dan akhirnya numpuk jadi koleksi niat baik di lemari. Yang kesepuluh, libatkan keluarga, terutama suami dan anak-anak. Ngobrol santai soal kondisi keuangan bukan buat nakut-nakutin, tapi biar sama-sama ngerti. Anak juga bisa belajar bahwa jajan tidak harus setiap hari, dan suami bisa lebih paham kenapa kita bilang cukup. Yang ke-11, ingat tujuan puasa bukan cuma nahan lapar, tapi juga nahan nafsu, termasuk nafsu belanja. Karena kalau perut bisa sabar, masa dompet tidak. Ini latihan pengendalian diri versi realistis yang langsung kelihatan hasilnya di akhir bulan. Yang ke-12, siapkan dana lebaran dari awal, walaupun sedikit, jangan nunggu mepet. Karena biasanya saat mepet semua kebutuhan datang barengan. Baju, kue, amplop, semuanya minta diperhatikan. Kalau disiapkan pelan-pelan rasanya lebih ringan. Yang ke-13, berani bilang cukup baik ke diri sendiri maupun ke orang lain. Tidak semua ajakan buka bersama harus diiyakan, tidak semua tren harus diikuti. Kadang cukup itu lebih melegakan daripada maksa ikut tapi dompet riak. Yang ke-14, sisihkan sedikit untuk tabungan walaupun kecil, jangan nunggu sisa. Karena biasanya tidak pernah ada sisa. Tabungan kecil tapi rutin itu seperti payung kecil saat hujan gerimis. Mungkin tidak sempurna, tapi cukup menenangkan. Yang ke-15, jangan bandingkan kondisi keuangan kita dengan orang lain. Karena yang kelihatan di luar belum tentu sama ceritanya di dalam. Fokus saja pada rumah tangga sendiri, karena tujuan kita bukan terlihat mampu, tapi benar-benar aman dan tenang. Kadang kita baru sadar soal uang itu bukan karena gajinya kurang, tapi karena dompetnya kerja lembur tanpa izin. Sedikit-sedikit keluar, pelan-pelan tapi konsisten sampai kita bengong sendiri sambil mikir kok habis ya, padahal rasanya tadi cuma beli ini itu. Dan di titik itu sebenarnya bukan salah puasa, tapi karena kita lupa duduk sebentar buat mikir dan ngatur arah. Bulan puasa tuh kayak kaca pembesar, yang kecil jadi kelihatan, yang bocor jadi kedengeran, dan yang kebiasaan jadi kebuka semua. Tapi justru di situ lucunya, kita dikasih kesempatan buat ngerem, buat senyum sambil bilang ke diri sendiri, oh ternyata bisa ya hidup lebih sederhana, tanpa drama, tanpa panik, tanpa harus merasa kalah sama etalase dan diskon teriak-teriak. Pelan-pelan aja, kita bukan lomba siapa paling irit, tapi siapa paling konsisten. Karena ketika uang mulai nurut sama rencana, hati ikut tenang, rumah ikut adem, dan kita bisa jalanin puasa bukan cuma dengan menahan lapar, tapi juga dengan rasa cukup, rasa syukur, dan optimisme bahwa keluarga kita bisa baik-baik saja kalau kita mau belajar sedikit lebih sadar setiap harinya. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.